Assalamualaikum, halo teman-teman. Seperti biasa saya akan share menu masakan sehari-hari, masakan rumahan, masakan sederhana sehari-hari, bisa untuk inspirasi belanja harian hemat atau inspirasi masak hemat. Ada sayur tempe pedas manis atau orek basah, kemudian untuk lauknya saya bikin dari olahan bihun dan tahu. Walaupun ini hemat tapi enak banget. Yuk langsung aja kita bikin orek tempe basahnya terlebih dahulu ya. Pertama, kita siapkan dulu satu papan tempe. Tempe ini akan saya potong menjadi dua bagian, kemudian saya buka plastiknya dan saya akan potong kembali dari sisi samping 3 bagian. Lalu setelahnya saya akan potong kembali menjadi 2 dan mulai iris-iris. Irisnya nggak usah terlalu tipis karena kita nggak akan bikin orek tempe kering ya. Jadi ketebalannya nggak usah terlalu tipis ya. Karena nanti kalau terlalu tipis ketika digoreng dia akan menjadi kering. Jadi ini gorengnya basah-basah aja ya, maksudnya setengah matang aja, seperti judulnya adalah orek tempe basah. Jadi ketebalannya kurang lebih 1 atau 2 cm. Setelah selesai diiris-iris atau dipotong-potong, tempe ini akan saya goreng. Gorengnya juga saya nggak akan goreng terlalu kering ya. Jadi seperti ini cukup jadi setengah matang ya, seperti ini. Kurang lebih hasilnya ya teman-teman. Sisihkan dulu. Nah sekarang kita siapkan bahan-bahan bumbunya ya. Ada 3 bawang merah saya iris tipis, kemudian bawang putihnya juga saya pakai 3, saya iris tipis-tipis. Kemudian cabenya saya pakai cabai keriting 15, mix merah sama hijau. Untuk pelengkapnya ada serai, lengkuas, dan daun jeruk. Nah gula merah sama kecap manisnya jangan lupa ya, karena judulnya ini adalah pedas manis. Kita tumis dulu, kita masak dulu 2 bawangnya sampai bawangnya ini benar-benar matang. Sampai aromanya itu harum dan warnanya itu berubah sedikit kecoklatan dan teksturnya agak sedikit kering, tapi perlu digarisbawahi bukan gosong ya teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini, masukkan cabai yang sudah diiris menyerong tadi. Kalau dirasa kurang pedas teman-teman boleh ditambahkan cabai rawit ya, karena ini cabainya cabai besar semua jadi nggak terlalu pedas banget sebenarnya. Nah kalau udah, masukkan bumbu pelengkapnya serai, lengkuas, sama daun jeruk. Aduk-aduk hingga bumbu pelengkapnya ini layu. Kemudian agar tidak gosong, masukkan sedikit air ya, kurang lebih 3 sendok makan air cukup, jangan terlalu banyak nanti malah terlalu berair. Tambahkan 1 sendok teh garam, 2 sendok teh gula merah, dan saya juga tambahkan setengah sendok teh penyedap. Jadi saya nggak pakai gula pasir tapi pakainya gula merah ya, karena lebih nendang rasanya kalau bikin tempe orek basah menggunakan gula merah. Kita masukkan tempe yang sudah digoreng tadi, kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Tambahkan 1 sendok makan kecap manis, kemudian aduk hingga kecapnya ini tercampur rata dengan bahan masakan yang lain. Diaduk-aduk hingga benar-benar matang. Jangan lupa untuk koreksi rasanya ya teman-teman, ini penting banget, jangan sampai rasanya ada yang kurang. Nah ini pelengkapnya diambil aja seperti serai, lengkuas, kemudian daun jeruknya. Ini rasanya sudah pas, manis, gurih, pedas, asinnya udah pas banget, jadi akan saya angkat. Nah ini dia resep orek tempe basah yang enak banget, bikinnya juga simpel. Semua bisa bikin, termasuk untuk pertama teman-teman yang baru bisa belajar masak ya, karena resepnya gampang banget. Orek tempenya sudah, sekarang kita bikin lauknya. Yuk bareng-bareng, lauknya juga nggak kalah enak yo dan nggak kalah mudah bikinnya. Simple, resepnya juga komposisinya udah pas banget. Kita siapkan 1 keping bihun, kemudian direbus dan dipotong-potong menggunakan gunting. 1 keping aja ya, sisihkan. Kemudian siapkan 3 tahu putih, dihancurkan menggunakan garpu seperti di video. Lalu kita langsung campurkan aja ya, biar cepat. Kita campurkan tahu yang udah dihaluskan tadi, kemudian tambahkan juga bahan lain, ada wortel. Saya pakai 3 buah wortel yang sudah diparut. Teman-teman bisa tambahkan daun bawang ataupun seledri, atau kalau mau pedas bisa ditambahkan dengan cabai ya teman-teman, itu opsional aja. Tambahkan 3 bawang putih yang udah dihaluskan, jadi 3 tahu putih, 3 wortel, 3 bawang putih, dan 4 tepung terigu protein sedang, 4 sendok makan ya teman-teman. Takaran ini pas banget untuk 1 keping bihun. Tambahkan setengah sendok makan garam, 3/4 sendok makan penyedap, dan 1/8 sendok makan ketumbar bubuk, dan 1 telur ukuran sedang, diambil semua putih sama kuningnya.
Diaduk hingga tercampur rata. Takaran ini udah pas banget ya teman-teman, jadi rasa gurihnya bener-bener pas. Nah, kalau teman-teman konsistensi adonannya nggak seperti video, berarti ada yang keliru ya. Baik bahan basahnya, telur dan tahu, ataupun bahan keringnya, tepungnya ya. Kalau konsistensinya udah bener ya, siapkan wadah, bisa Tupperware, bisa apa aja. Kita pipihkan terutama bagian samping-samping agar tidak ada bagian yang berongga, jadi nanti pas dipotong itu bagus potongannya. Saya menggunakan bekal anak, ini pas banget, jadi satu wadah. Kemudian kita didihkan air dalam kukusan, pastikan airnya sudah mendidih dan kukus selama 30 menit. Nah ini dia udah 30 menit diangkat, dan wajib banget teman-teman nunggu dingin baru dipotong. Bisa diangin-anginkan dulu di kipas angin ya biar cepet dingin. Nah ini dia udah dingin teman-teman, sisir bagian pinggirannya menggunakan spatula, jangan menggunakan pisau ya teman-teman, usahakan menggunakan bahan berbahan dasar plastik, kemudian balik ya, lalu dipotong-potong. Kalau mau menggunakan pisau, pisaunya diolesin terlebih dahulu menggunakan minyak. Potong sesuai selera, saya potong menjadi 8 bagian, ini hasilnya besar-besar banget. Gunakan wadah yang tadi kita buat pelapisnya, bisa menggunakan telur ya teman-teman. Saya pakai satu aja, ini udah pas banget, jadi nggak ada bagian yang mubazir olahan telurnya, kocokan telurnya mohon maaf. Dikocok kemudian siap untuk baluran si adonan tahu dan bihunnya ini. Panaskan minyak lalu kita goreng. Pastikan minyaknya udah benar-benar panas ya teman-teman. Goreng dalam api yang sedang, jangan terlalu kecil, jangan juga terlalu besar, jadi sedang aja apinya. Satu resep ini pas jadi 8 bagian potongan besar-besar. Nah, seperti saya bilang ini cukup banget untuk 8 bagian, jadi nggak ada kocokan telur yang tersisa ya teman-teman. Karena ini minyaknya berbusa, teman-teman sering-sering aja intip bagian bawahnya apakah sudah kuning kecoklatan atau belum. Kalau sudah, segera dibalik ya, biar nggak gosong. Nah, kalau kedua sisinya udah kuning kecoklatan, ini tandanya udah matang, udah bisa diangkat. Bisa dijadikan ide jualan seribuan, atau sekedar cemilan, atau lauk bekal anak sekolah juga cocok banget. Rasanya enak, gurihnya pas. Ini dia lauknya sudah jadi, dimakan sama cabai rawit ataupun saus favorit, saus racikan, itu udah enak banget. Kalau mau dijual juga boleh ya teman-teman, bisa dijual 2000-an atau 1500 tergantung ukuran dan daerah teman-teman. Semoga menu masak hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.